Asbun. Assalamualaikum Assalamualaikum ya ya Rubun. Rubun. Wow, Kali ini gue juga gak bisa terlalu kenceng karena kita iya lagi ada di bioskop. benar. Kali ini kita di XX1 Ciwok dan kita habis menonton film berjudul Number One. Number One yang dibintangi oleh Chow Sik, Hmm, aktor favorit lo. betul sekali. Makanya gue excited banget pengen nonton langsung review. Betul. Jadi kita baru aja kelar nonton Hmm, film Korea Number One yang betul. memang tayangnya hari ini tanggal 11 Maret Maret. yang mengisahkan tentang Ini plotnya ini emang agak-agak absurd dan absurd sih. fantasi ya. Ah, ah. Jung Hamin adalah seorang siswa SMA Hmm, yang tiba-tiba saja mengalami kejadian absurd. Setiap kali dia menyantap hidangan ibunya, ada nomor sebuah yang hitung mundur. countdown. Mm-mm. Dan pertamanya dia bingung, itu nomor maksudnya apa? Ya, Ya, setelah mendapatkan bisikan-bisikan dari mimpi, akhirnya ketahuan bahwa nomor yang hitung mundur itu artinya adalah hitung mundur. usia ibunya. Betul. Ini agak absurd tapi ya udah. Iya, emang udah fantasi sih. Ya betul betul. Dan ternyata film ini merupakan adaptasi dari novel Jepang yang judul aslinya adalah The Number of Times You Can Eat Your Mother's Cooking. Panjang banget ya. Jadi memang ceritanya emosional banget tentang hubungan keluarga, tentang takdir, dan tentang makan. Tentang makan itu dia. Jadi menurut lo gimana film Yedi? Film keluarga yang hangat banget. Di sini nunjukin banget chemistry antara anak dan ibu, plus hubungan mereka juga yang love and hate relationship gitu loh. Benar. Jadi ditunjukin banget itu. Plus di sini ada konfliknya adalah tiap kali Hamin nyantap makanan ibunya yang super enak itu, ya, usia ibunya berkurang 1 hari. Kalau misalkan sampai 0, konon katanya ibunya akan meninggal. Nah disitulah konflik, nih gua ninggalin ibu gua apa ya. Soalnya kalau makan mulu nanti dia makin cepat meninggal Iya, jadi gitu. dia makan, makanannya enak, tapi nggak bisa menikmati gitu ya. Dan yang seru adalah di film ini cuma ada 3 karakter utama Utama, yang memang diceritakan secara detail ya, yaitu betul. ibunya Hamin, Mm-mm. Hamin dan pacarnya, Pacarnya. yang backstory-nya adalah dia yatim piatu, nggak punya orang tua, dan dia mendambakan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Iya benar-benar. Menurut aku walaupun hanya melibatkan sedikit karakter, tapi nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena chemistry di antara mereka kuat banget. Aku rasa emang cukup gitu menghadirkan 3 karakter utama ini aja untuk nunjukin betapa kuatnya hubungan mereka, betapa berpengaruhnya satu sama lain dalam pergerakan mereka, sampai kayak ada satu perpisahan yang eh, dialognya biasa aja tapi itu langsung kayak nyentuh banget gitu loh, Langsung jelek gitu ya. karena sebelumnya kita udah terikat sama mereka gitu. Bener-bener bener. Dan menurut aku itu juga bikin kita ngikat sebagai penonton kayak Bener-bener gitu. bener. Sebenarnya intinya kalau menurut gue dalam film ini adalah kayak lu tuh udah dikasih tahu ada batas waktu tertentu untuk bisa bersama dengan orang yang lu sayang. Nah, batas waktu itu akan lu pergunakan untuk apa? Apakah lu akan memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya dengan orang yang lu sayang, dalam hal ini ibu lo, atau karena ketakutan-ketakutan akan keterbatasan itu lu malah jadi menjauh seperti yang dilakukan oleh Hamin. Jadi dia setiap kali makan walaupun enak dia ngerasa bersalah. Terus dia kayak Betul. ngerasa beban, ngerasa banyak ketakutan gitu loh. Jadi dia jadi tidak bisa menikmati waktu yang konon terbatas itu sama ibunya karena dia eh, selalu ada ketakutan gitu. Betul. Jadi ya itu nunjukin banget lah konflik di antara anak dan ibu, dan menurut aku itu jadi satu yang relate juga buat penonton gitu ya, nggak cuma di Korea, pasti di Indonesia banyak lah hubungan anak sama ibu yang ya renggang lah, Benar. nggak nggak curhat gitu ada kan. Bagian yang paling jelek Hmm. buat lo dulu deh. Bagian yang paling jelek dalam film ini menurut lo apa? Adegan mana? Ini sebelum ngomongin itu ya, film ini tuh tidak yatim piatu friendly. Jadi buat lo yang sudah ditinggalkan orang tua Ya, siap-siap aja banjir air mata kayak kita karena betul. kemudian orang tua kita udah gak ada. Iya udah nggak ada. Nah momen paling jelek itu menurut aku ya banyak banget sebenarnya. Sampai hal sederhana aja buat aku yang yatim piatu ini jelek banget. Kayak misalnya nih Teh, ketika Hamin pulang kampung, dia tuh naik bis kan. Betul. Terus dia cuma ngeliatin ke jendela lagi OTW ke rumahnya, balik ke kampungnya. Itu buat aku tuh itu juga udah jelek banget begitu. Terus ngelihat ibu kita nyediain makan Kan aja itu tuh sedih banget.
buat gue. Oke, buat Eri. Itu pernah kejadian juga di gue Oke, gitu. oke. Jadi kayak hal-hal yang random Mm-mm. yang tiba-tiba mengingatkan lo sama almarhum orang tua. Oke. Dia lagi minum, Mm-mm. lagi di kios, Oke. lagi di tenda, terus dia ngeliat kukunya. Iya. Dia ngeliat kukunya yang berantakan, terus Mm-mm. dia ingat masa kecilnya dulu dia suka diguntingin kuku sama ibunya, terus dia nelfon ibunya sambil nangis terseduh-seduh. Iya. Itu gue ngalamin sih. Wow, Jadi gila kita ya. kayak punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang random yang sama kita tuh suka di itu nggak Sepelekan. penting ya, itu nggak penting ya. Tapi ketika beliau udah nggak ada, terus kita tiba-tiba ngelihat hal itu, mengingatkan kita sama hal yang dulu kita anggap nggak penting, bahwa ternyata ih dulu tuh aku suka diguntingin kuku sama Iya, mama iya, iya. aku. Itu gue langsung meneteskan air mata Iya, sih. iya, ingat adegan itu. Dan Terry tahu nggak waktu dia telepon di kedai, dia tuh cuma manggil ibu doang. Iya. Oma, oma, oma. Nggak ada oma aku kangen apa, nggak Gak ada. Cuman ada. oma, oma doang. Dan itu gue sedih dong. Itu gue relate banget sih itu. Parah sih. Pasti ada kejadian kecil yang itu yang dulu kita anggap sepele, tapi ternyata setelah dia nggak ada, itu penting buat kita gitu loh ya. Benar. Aduh, ini seru Ingat banget. setiap momen bersama ibu kalian ya. Apalagi mau deket lebaran. Aduh, iya Mau lagi. deket lebaran. Terus mungkin mau mudik ketemu sama orang tua. Iya. Bahwa ternyata waktu makan yang dulu mungkin buat kita ngerasanya biasa aja. Dulu makan bareng keluarga sambil main HP, Ya. sambil nonton TV, sambil makan di ruang tamu, tidak bareng-bareng. Wah, kurangin deh itu. Ternyata itu kalau udah nggak ada, itu penting momen itu. Aku pengen ke teknis itu ya. Oke, Kayak oke, drama ini tuh film ini tuh pace-nya lumayan pelan gitu ya, tapi berarti gitu. Maksud aku dari awal ceritanya kayak gimana, diceritain alasannya juga kenapa tiba-tiba angka itu muncul dan angka itu artinya apa. Walaupun ketika Haminnya pindah ke Seoul, menurut aku itu agak membosankan gitu. Tapi ketika ada satu poin yang tadi bikin mata terbelalak, menurut aku itu jadi turning point. Kita bisa apa tuh namanya, empati sama si Haminnya. Awalnya kita ada di posisi mana, tapi ketika ada turning point itu kita ada di posisinya Hamin gitu. Menurut aku itu sebuah apa ya, loncatan yang bagus gitu buat film ini. Jadi awalnya kita udah ngerasa bosen, ketika ada poin itu kita jadi pengen beresin ini gitu, pengen tahu akhirnya kayak gimana. Terus juga di sini tuh aku seneng banget karena selain tadi ada 3 karakter utama, yang aku sebut karakter utama juga di film ini adalah makan. Benar. Aku bisa bilang si makan ini sebagai plot device-nya gitu, alat yang bikin plotnya selalu hadir gitu. Menurut aku sih si makannya ini tuh penting banget gitu. Terus ada juga adegan yang buat gue relate banget. Ketika ibunya, ada adegan ibunya baru aja sakit dan masih di rumah sakit. Terus ada flashback ke masa lalu. Dia merasakan perlahan-lahan hubungannya dengan si anak semakin menjauh dan semakin renggang, hanya karena anaknya udah nggak mau menyantap makanannya. Jadi waktu itu ceritakan bahwa si Hamin suka ngebuang masakan ibunya, terus tiap diajak makan bareng nggak mau. Terus itu sedih banget sih kalau sebagai ibu melihat anak tuh sudah beranjak dewasa dan sudah punya pemikiran sendiri, udah punya urusan sendiri dan pelan-pelan menjauh. Karena biasanya kan, apalagi kalau di Korea ya, buat ibu-ibu tuh kayak masak dan nyediain makanan buat anak itu penting. Jadi ketika anaknya nggak mau menyantap masakan ibunya, itu ngerasa ditolak banget dan ngerasa kayaknya gue udah nggak dibutuhin lagi sih. Patah hati banget Patah sih. hati sih bener-bener. Benar. Baik lagi ke teknis juga, aku kayak ngomongin soal klimaksnya. Kalau misalkan klimaks itu adalah saat kita meneteskan air mata, banyak klimaks yang bikin air mata itu keluar ya. Jadi nonton film ini tuh aku berasa ditusuk-tusuk, tapi dikasih jeda gitu. Tusuk sekali nangis, tusuk sekali lagi nangis lagi. Walaupun memang nanti ada puncaknya, tangisan kita bakal keluar banget gitu. Tapi kita nggak boleh ceritain banyak. Jangan spoiler. Bener, pokoknya yang aku rasain itu tangisan, hal-hal yang bikin kita nangis di drama itu ada banyak gitu ya. Jadi nonton ini berasa ditusuk-tusuk. Benar sekali. Gitu. Paling gue mau sedikit menyoroti tentang budaya makan di Korea boleh sendiri. teh. Jadi kenapa
waktu makan atau acara makan di Korea itu udah lebih kayak sebuah budaya. Dan kenapa terasa penting? Setiap kali ketemu itu biasanya mereka pasti nanya, udah makan belum? Ayo kita makan bareng gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, ternyata di Korea itu mereka pernah ada sejarah kelaparan massal. Oke. Jadi setelah Perang Korea tahun 1950, rakyat sipil di Korea itu menderita kelaparan dan kemiskinan Oke. karena hancurnya infrastruktur dan ekonomi. Banyak yang meninggal, banyak korban pada saat itu. Sehingga ketika mereka sudah recovery, makan itu menjadi sebuah budaya buat mereka. Makanya tuh kalau makan di Korea itu kan kayak jamuan ya, kayak Iya, iya, sajian. banyak banyak. Ada bancan, terus semuanya tuh hangat. Jadi tuh udah kayak sebuah budaya aja di Korea. Dan kenapa juga di Korea tuh ada yang namanya mukbang. Mukbang ya. Karena mereka tuh nggak suka makan sendiri deh. Jadi mereka nonton mukbang sambil makan supaya berasa lagi ditemenin. Itulah makanya kenapa film ini mengangkat budaya makan juga di Korea. Iya, Gitu sih. benar-benar. Dan kalau kita nonton drama atau film, adegan makan itu wajib kayaknya. Penting buat mereka tuh makan itu bukan sekedar makan tapi itu hal yang penting. Oh ya, itu juga makanya ada hidangan yang namanya budejjigae. Itu sejarahnya adalah pada saat itu sedang ada kelaparan. Oke. Dan mereka mengambil hidangan-hidangan sisa dari pangkalan militer Amerika, terus dicampur-campur dan dikasih kimchi dan gochujang. Itu jadinya budejjigae. Itu salah satu hidangan khas di Korea. Mantap banget ya. Iya, Makan gitu. aja ada sejarahnya gitu. Betul. Oke, kita masuk ke akhir-akhir alias ending. Aduh, ending. Aku bingung juga sih cara nyeritain endingnya kayak gimana. Yang kata yang paling pas adalah endingnya tuh membuat aku bersyukur aja sih. Betul. Apalagi coba kalau bukan itu. Membuat kita, menurut gue ya, ending dari film ini membuat kita bisa lebih menghargai waktu sih. Gitu. Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar mengejar sesuatu, bukan sekedar angka, bukan ini tujuan kita ke sana, tapi justru perjalanan menuju ke sana yang harus kita hargai baik-baik. Benar sih. Aku pulang dari sini juga mau makan bareng sama keluarga. Nanti bukber kita rencanain lah. Boleh. Sama ada satu ini juga dari aku. Kalau misalkan nonton number one ini, teman-teman nonton sampai kredit scene-nya selesai. Itu bener banget sih. Dan dengerin bener-bener soundtracknya. Iya itu. Kalau misalkan kalian nonton Avenger kan nonton sampai benar-benar sampai akhir credit scene. Nah, yang number one ini juga tonton credit scene-nya sampai tamat, sampai kata terakhir di credit scene gitu. Karena kalau aku untuk pertama kalinya ada sebuah film yang nangis banget saat credit scene. Aku juga. Itu udah mau keluar ya. Terus lihat, Iya bener. gitu. Padahal tanpa spoiler nih ya, itu yang muncul di credit scene itu random tahu sebenarnya. Tapi momen-momen hangat yang bikin hati kita ngerasa tersentuh nggak sih? Iya itu banget. Itulah momen-momen yang kita mikirnya itu biasa aja dan nggak penting. Bener-bener teh. Tapi ternyata itu sangat berharga gitu sih. Iya benar sekali. Ya. Takut ada yang lupa, udah. Itu aja sih. Sebenarnya banyak banget yang pengen kita omongin, tapi bener-bener jangan ke spoiler Benar. sih ini. Kita aja tadi diskusi dulu, ini mana Nahan-nahan yang dulu. perlu diobrolin, mana yang Iya, perlu iya, iya. dibahas, Bener. supaya kalian juga bisa menikmati film ini tanpa spoiler dari kita. Bahkan kalau dihubungin sama kejadian di Indonesia tuh ada hubungannya, tapi ya pokoknya nonton aja lah teman-teman ya. Number one, Choi Usik, wah keren banget. Iya. Aku udah 2 kali nih Ramadan ini dibikin nangis sama film Korea. Yang ini nangis banget juga. Tersakiti ya filmnya. Aduh, parah banget. Jadi ini adalah film keluarga Korea, rekomendasi dari kami, teman-teman jangan lupa untuk nonton. Kalau bisa sih di bioskop ya, jangan nunggu lah itu OTT, langsung bioskop aja. Karena kita sedih banget di bioskop cuma berdua guys. Lagi-lagi sepi, kenapa sih sepi terus bioskop? Aku curiga kayak kita nontonnya weekday hari pertama. Oh ya, hari pertama mungkin ya. Terus ini juga sinema pertama kan kita ngambil jam 12. Jadi ya Mungkin belum ya. benar. Yang kemarin aja Once We Were Us itu rame kan. Akhirnya. Oke. Ini juga tinggal nunggu waktu ya. Gitu. Segitu aja review dari kami untuk film berjudul Number One. Nilainya 10/10. Setuju. Atau ini aku mah up per 10. Baru akan ngerti jokesnya kalau lu nonton. Iya, benar sekali. Terima kasih ya sudah menyaksikan review kami. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Annyeong. Annyeong. Jangan lupa makan bersama keluarga.